Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnes Yosepanibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi Sarjana Informatika angkatan 2022. Hari ini aku akan menjelaskan tentang laporan praktikum 3 tentang tipe bentukan poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang tipe poin. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Kemudian, kita akan coba untuk menjalankan programnya. Yang pertama, kita buka file folder praktikum 3, kemudian pada bagian type point, kita klik CLISP. Kita ketik CLISP, kemudian pada bagian ini, kita panggil filenya agar kode programnya berjalan. Karena kode programnya sudah bernilai true, kemudian kita masukkan nilai yang kita mau pada bagian kode programnya. Kita bahas dari yang pertama. Set key P1 make point 1115, hasilnya adalah 1115. Kemudian adalah set Q P2 make point 915, hasilnya 915. Kemudian absis atau koordinat X pada P1 adalah 11, kemudian ordinat atau sumbu Y pada bagian P2 adalah 15. Kemudian pada bagian ini kita tambahkan kurung. Hasilnya ordinat make point 58, hasilnya ada 8. Kita lanjut pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu ada spesifikasi predikat. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan kode programnya. Sama seperti tadi, kita buka file praktikum 3. Kemudian pada bagian spesifikasi predikat, kita ketik CLISP. Kemudian kita panggil nama filenya agar kode programnya berjalan. Karena hasilnya sudah benar, maka kita tinggal mencari nilai yang kita inginkan. Kita masukkan nilai yang kita inginkan.
Yang pertama, kita bahas dari is origin make point 45 bernilai nil atau artinya false. Kemudian ada is origin make point 00 bernilai true. Karena is origin artinya mengembalikan nilai benar jika P adalah titik pusat. Kemudian is origin make point 32 false. Kemudian kuadran make point min 1 min 4 hasilnya kuadran 3 karena minus-minus itu berada di kuadran 3. Kemudian ada kuadran make point 10 hasilnya yang lainnya. Kita akan lanjut pada bagian tantangan. Tantangan yang pertama adalah is on sumbuye.lsp. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Pada bagian ini, kita diminta untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y atau tidak. Yang pertama, eh, kita buka dulu file praktikum 3. Kemudian, pada bagian is on sumbu Y, kita ketik CLISP. Kemudian kita panggil nama filenya agar kode programnya berjalan. Karena kode programnya sudah berjalan, maka kita tinggal memasukkan nilai yang kita mau. Pada bagian ini terjadi error karena saya lupa menaruh em, set key seharusnya.
Kita bahas dari yang pertama ya. Itu ada set key P1 make point 56. Eh, Kemudian ada is on sumbu YP1 itu bernilai false karena 56 itu tidak berada pada sumbu Y. Kemudian ada set key P2 make point 67 eh, is on sumbu YP2 itu bernilai false karena 67 itu tidak berada hanya pada bagian sumbu Y. Kemudian yang ketiga ada set key P3 make point 011 uh, is on sumbu Y P3 nilai true karena 011 itu hanya pada bagian sumbu Y. Kita akan lanjut pada tantangan yang kedua, yakni is equal.lsp. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Pada bagian ini kita diminta untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Kita akan coba menjalankan programnya. Yang pertama kita buka file praktikum 3. Kemudian pada bagian is equal kita ketik CLISP. Kemudian kita akan panggil nama filenya agar kode programnya berjalan. Karena sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai P1 dan P2 yang kita mau. Kita akan bahas dari yang pertama. Ada set key P1 make point 24. Kemudian ada set key P2 make point 2 dan 4. Kemudian is equal P1 dan P2 hasilnya true karena pada bagian ini P1 titik pada P1 sama dengan bagian titik pada P2. Kemudian contoh yang kedua ada set key P1 make point 37. Kemudian ada set key P2 make point 911. Kemudian ada is equal P1 dan P2 bernilai false karena titik pada P1 tidak sama dengan titik pada P2. Kita akan lanjut pada bagian tantangan yang ketiga, yakni translasi sumbu Y.lsp. Berikut adalah codingan yang saya buat. Pada bagian ini kita diminta untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P yang sama dengan sumbu Y sejauh N. Kita akan menjalankan codingannya. Yang pertama kita buka file praktikum 3. Kemudian pada bagian translasi sumbu Y kita ketik CLISP. Kemudian kita akan panggil filenya untuk mengetahui apakah kode programnya berjalan atau tidak.
Karena hasilnya sudah true, maka kita akan memasukkan nilai yang kita mau. Kita bahas dari contoh yang pertama. Ada set key P1 make point 23. Kemudian kita translasi sumbu Y-nya P1 dengan 7. Maka hasilnya sumbu Y akan ditambahkan dengan 7, maka hasilnya 2 dan 10. Kemudian ada set key P2 make point 57. Ditranslasi pada sumbu Y P2 dengan menambahkan 11. Maka eh, hasilnya menjadi 214. Kita akan lanjut pada tantangan yang ketiga, yakni pada tantangan yang terakhir maksud saya, yakni pada bagian jarak.lsp. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Pada bagian ini kita diminta untuk mengembalikan sebuah nilai real yang merupakan jarak antara titik P1 dan titik P2. Maka pada bagian ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Kita akan coba menjalankan programnya. Yang pertama, kita buka folder praktikum 3. Kemudian pada bagian jarak, kita ketik CLISP. Kemudian pada bagian ini kita akan mencoba untuk memanggil kode programnya agar programnya berjalan. Karena hasilnya sudah true, maka kita akan mencari nilai yang kita inginkan. Yang pertama kita bahas set key P1 make point 23. uh, Dihitung jaraknya dengan set key P2 yang bernilai make point 45. Maka jarak P1 dan P2 adalah 2,828427. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.